Hai Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video ini, saya akan membahas fungsi dari bottomless atau naked portafilter. Bottomless atau naked portafilter dikenal juga dengan portafilter tanpa spout. Jadi dia tidak memiliki penutup bagian bawah, seperti hanya basketnya saja langsung. Nah, apa perbedaan bottomless portafilter dengan portafilter yang biasanya atau yang standarnya? Nah, kalau pakai portafilter yang biasa, kita ambil contohnya di sini. Kita buka dulu. Ini kebetulan unpressurized, jadi tanpa pressure. Nah, basketnya seperti ini. Portafilternya tetap ada ruang di bawahnya si basket, jadi kalau ini dimasukkan masih ada jeda ya sedikit, kurang lebih segini. Jadi ketika ekstraksi terjadi di basket ini, kita tidak mengetahui apakah ekstraksi yang kita lakukan pada brewing tersebut sudah maksimal atau belum, atau ada channeling, atau mungkin ada bagian kopi yang tidak terekstraksi dengan maksimal. Jadi kalau kita pakai portafilter biasa, kita tidak bisa tahu. Channeling itu apa tuh? Channeling itu ada perbedaan kepadatan di masing-masing bagian bubuk. Jadi nanti ada bubuk yang lebih padat di sebelah kiri saja, lebih padat di sebelah kanan saja. Namun biasanya kalau pakai portafilter standar seperti ini, kita hanya bisa tahu dari kiri kanan aja. Oh, turunnya kiri duluan, kanannya belakangan, berarti tandanya kiri terlalu banyak tekan dan terlalu sedikit kopinya, jadi miring ke sini. Kanannya terlalu tinggi, jadi dia ekstraksinya lebih lama dan lebih tebal yang ditembus. Nah, seperti itu contohnya. Tapi kalau kita pakai ini, kita nggak bisa tahu benar-benar apakah semuanya benar-benar terekstraksi atau tidak. Nah, kalau kita pakai yang bottomless, nah, Sobat JPW bisa lihat secara mendetail. Nah, jadi tujuan utama dari bottomless itu sebenarnya adalah kita bisa tahu apakah cara tamping kita benar atau tidak, sehingga hasil kopinya atau hasil espressonya sudah terekstraksi dengan sempurna. Nah, kalau yang sudah terekstraksi dengan sempurna, dia akan secara merata mengeluarkan gitu perlahan dan akhirnya mengumpul di tengah, tanpa ada kebocoran-kebocoran. Nah, yang tadi saya maksud channeling, kalau pakai bottomless ini, kalau pakai naked ini, nanti ada yang masih ada mungkin gelembung udaranya, atau ada yang masih ada air yang benar-benar kencang muncrat gitu ya di sini. Itu tandanya berarti kopinya tidak padat di bagian itu gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, terus fungsi berikutnya entertaining. Jadi kalau Sobat JPW punya bottomless, jadi ketika Sobat JPW melakukan ekstraksi, Sobat JPW bisa lihat pada saat kopi itu dia ekstraksi, espresso itu mulai keluar, dari mulai first drop itu mantap banget kelihatannya. Jadi benar-benar kayak creamy, benar-benar kayak memuaskan banget lah. Itu yang kedua. Terus kalau fungsi yang ketiga sebenarnya untuk menghasilkan ekstraksi kopi, ekstraksi espresso yang lebih strong dibanding double spout. Jadi kita misalkan kita punya 3 portafilter, single, double, dan bottomless, dan yang naked. Kalau single, Sobat JPW bisa pakai 8-10 gram saja untuk ekstraksinya. Berarti kalau kita pakai standar espresso dikali 2, hasil espressonya bisa sekitar 16 atau 20 mili. Kalau 8, 16, 9 berarti 18. Kalau 10 gram, 20 mili. Rasanya pasti single, jadi kayak ya kopi espresso single gitu, tipis ya. Nah, ketika kita pakai yang double, nah ini pakai 18 gram paling enggak sampai 22, biasanya sih 18, 20 oke lah. Kalau 18 berarti 36 hasil espressonya. Jadi kalau ini dicampurkan sebagai sebuah minuman, ini biasanya cappuccino, jadi lebih tebal. Nah, kalau Sobat JPW pengen yang lebih tebal lagi dari double, pakai yang bottomless.
Karena bottomless ini memiliki basket yang lebih besar lagi. Jadi kapasitas dia memang tidak ada undakan-undakan ya. Nah, tidak ada kerucutan ke bawah yang mengecil ya, menyempit. Dan lubang untuk ekstraksinya semua hampir full ya. Nah, ini kapasitasnya biasanya paling tidak perlu 24 gram kopi. Nah, 24 gram kopi, dibayangin ya, kalau bubuk 24 gram, kalau kita mau pakai standar espresso berarti kali 2 aja. Hasil ekstraksinya sekitar 48 mili untuk yieldnya. Nah, 48 mili jadi kayak triple espresso gitu. Nah, kalau dicampur sama menu Sobat JPW jadi makin strong. Jadi cocok untuk yang ketiga tadi, untuk mendapatkan hasil ekstraksi kopi yang lebih strong karena memang lebih banyak kopinya. Nah, untuk membuktikannya kita langsung coba aja, tapi kali ini kita langsung coba yang langsung proper ya. Nah, di sini kita timbang dulu bottomless-nya. Ini kita pakai bottomless-nya Alex Duetto ya. Jangan lupa ditarah. Oke, kita pakai JX 700 yang hasil gilingannya sudah kita buktikan selalu konsisten untuk tingkat kehalusannya. Ini belum 24, ini sekitar 17 ya. Coba. Ya, 17-18 ya. Karena emang settingan double untuk 18 gram. Dan kelihatan masih belum penuh ya. Oke, kita coba. Kurang sedikit. Diratain dulu. (24). Nah, ada sedikit tips juga untuk Sobat JPW untuk tahu bagaimana menimbang gramasi dari bottomless atau basket ya pada umumnya. Jadi semua basket itu kalau kita pukul rata ya, mau biasa atau standar atau bottomless juga, dia pasti punya gramasi tersendiri. Bisa 18, 20, 22 gitu ya. Nah, kalau untuk yang bottomless ini 24, tipsnya gimana supaya Sobat JPW tahu tanpa menggunakan timbangan? Nah, Sobat JPW hanya perlu memenuhkan nih semua bubuk hampir ke seluruh bagian di pinggir nih kalau dipenuhin ya. Lalu diratain, didos-dos seperti ini, ketok-ketok dikit pakai tangan. Dan Sobat JPW letakkan jari Sobat JPW sampai ujung jari kita nih yang paling tinggi. Ya, sejajar dengan gundukan atau gunung si bubuk kopi. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan kapasitas si basket. Sedikit tips aja. Oke, kita langsung smoothing temper. Jadi kita ratakan dulu supaya dapat ekstraksinya maksimal. Jadi kita langsung gunakan atau buat yang maksimal ya, tidak yang salah ya. Lalu kita tamping lagi. Ingat cara tampingnya, sudut 90 derajat, tekanan di kuda-kuda kaki dan jari. Satu kali aja lalu twist. Cukup. Sedikit dibersihkan. Masih ada bubuk-bubuk yang di atas, tinggal ditaruh dan twist aja tempernya. Nah, kalau udah rata, kita bisa brew. Untuk brew kita perlu timbangan juga untuk dapatkan yieldnya. Kita pakai 24 tadi ya. Kita flash dulu. Nah, kali ini kita pakai Alex Duetto, bestsellernya atau legendanya dari Izo Italy. Lalu kita siapkan cangkir yang memang. Nah, kalau untuk bottomless seperti tadi saya bilang, fungsi kedua adalah entertain. Jadi kita perlu shoot dari bagian bawah nih. Nah, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, cantik. Mulai dari pinggir makin ke tengah. First drop barusan di 4 ke 5. Lama-lama menyatu. Nah, dan yang perlu Sobat JPW perhatikan, tidak ada bagian-bagian yang termuncrat gitu ya, kayak kurang padat dan warnanya agak putih sedikit gitu. Semuanya sama bagiannya. Nah, kita cek sampai dapat yield yang kita inginkan. Tadi 24, berarti kita sampai 48.
Oke, 37, 38. Dan cakep banget ya. Nah, untuk 1:2-nya sekarang 47 ya. Kurang 1. Dan dilihat hasil ekstraksi espressonya. Ya, perfect. Makin lama makin turun si bagian body dan ininya menghilang, akhirnya tinggal bagian kremanya yang memisahkan diri ke atas. Body dan heartnya bersatu ya. Nah, ini tebal banget kremanya, hasilnya juga creamy dan bagus warnanya. Body dan heart bersatu ya, jadi iya. Tubuh dan hati, tubuh dan jiwa dan raga ya, bersatu ya. Ya, jadi ada body, heart dan krema ya kalau di espresso. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kremanya banyak banget ya, karena kita pakai special blend. Ini best sellernya JPW, dan ini kalau dicium aromanya enak banget nih. Cuman saya nggak akan minum segini juga. Ini triple espresso, kalau diminum ya langsung lumayan seger ya. Oke. Nah, seperti itu sih untuk tipsnya, fungsi dari bottomless yang pertama tadi. Berarti tamping saya dan dosing untuk meratakan semua bagian bubuk kopinya itu sudah benar, karena tidak ada channeling, tidak ada muncrat-muncrat ke kanan dan ke kiri gitu, dan hasil ekstraksinya juga udah sempurna, udah perfect. Nah, untuk naked porta juga kita bisa lihat ketepatan untuk tampingnya dan kepadatan kopi dengan tingkat ekstraksinya itu dari hasil puknya. Jadi kalau puknya seperti ini, keluarnya juga enak ya. Jadi tidak hancur. Sini cookies ya? Kayak cookies, betul. Saya ambil ini buat prank teman-teman juga bisa. Ya. Jadi tingkat ekstraksinya udah sempurna semuanya. Nggak ada air yang masih tersisa atau tertahan di sebelah sini, gitu. Nggak pecah karena di sini ada rongga udara. Seperti itu sih. Dan ini ya bisa buat ngeprank sih. Seru juga nih kalau ngeprank pakai cookies setebel ini ya kan, karena 24 gram. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, saya kira demikian dulu untuk video fungsi dari bottomless portafilter kali ini. Semoga bisa membantu sobat JPW semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.